Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa 2, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Dr. Abdullah Hehamahua SHMM. Beliau pernah menjabat sebagai penasehat KPK dari 2005 sampai dengan 2013. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala fil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang salat rahmati Allah SWT, kita tetap bersyukur bahwa kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bermuajahah dalam melaksanakan salah satu kewajiban lain secara jami' salat subuh, dan kita lanjutkan dengan sedikit talabul ilmu. Tidak lupa salat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Sebelum Ramadan yang lalu, kita mengkomunikasikan pilar pertama paradigma tauhid, yaitu Allah sebagai perencana. Dalam paradigma tauhid, maka kita harus memahami, meyakini dan memahami sesuai dengan rukun iman Allah sebagai perencana, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pentadbir, Allah sebagai pelindung, Allah sebagai pengawas, dan Allah sebagai hakim pemutus seluruh urusan makhluknya. Maka subuh ini kita komunikasikan pilar kedua, Allah sebagai pencipta. Di dalam kita bicarakan tentang Allah sebagai perencana, kita membahas surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah mengumumkan kepada malaikat bahwa Dia akan menciptakan khalifah di muka bumi yang diwakili oleh Adam alaihissalam. Hari ini kita bicarakan tentang Allah sebagai pencipta. Banyak ayat yang bicarakan tentang Allah sebagai pencipta. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 21 yang dibacakan tadi. Ya ayuhan nas, ini informasi kepada seluruh manusia. Sembah Rabbmu yang menciptakan kamu dan menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam surat Al-A'raf ayat 54 Allah menegaskan bahwa Dia Tuhan Allah kamu yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa
Kemudian summa stawa ada sosok bersemayam di aras. Lanjut ayat dari Al-A'raf 54 itu, dia memasukkan malam ke dalam siang, menciptakan matahari, bintang, dan bulan. Tapi dalam Al-Baqarah 21 dan 22 tadi, kemudian Allah menjelaskan bagaimana Allah menurunkan hujan, terus kemudian tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan seterusnya untuk kepentingan manusia. Bahkan di dalam Al-Baqarah 29, wallazi khalaqakum fis samawati wal ard, dia yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga begitu, maka pertanyaannya adalah bagaimana posisi manusia, hamba Allah, sebagai ciptaannya. Maka manusia sebagai ciptaannya tidak berhak menciptakan hukum, tidak berhak menciptakan undang-undang, tidak berhak menciptakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat manusia. Manusia hanya punya hak dan kewenangan reproduksi, mengolah apa yang merupakan ciptaan Allah. Contoh, ini air, Allah yang ciptakan air, maka manusia mereproduksi air, bisa untuk alat masak, bisa untuk alat cuci, bisa untuk tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik. Jadi reproduksi, bukan mencipta. Manusia bukan mencipta. Manusia tidak bisa menciptakan besi, tapi besi yang diciptakan Allah, maka manusia mereproduksi besi itu bisa menjadi apa saja: senjata, kendaraan, peralatan dapur, peralatan rumah, dan seterusnya. Sehingga dengan begitu, maka MPR dan DPR tidak boleh membentuk hukum, karena hukum itu sudah ditetapkan oleh Allah. MPR, DPR, DPRD hanya menyusun apa yang disebut dengan cuklak, pelaksana, terapan. Karena itulah dalam Pancasila, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, al-ikhlas. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga apa yang ada dalam Allah itu diaplikasikan oleh manusia. Sehingga demikian, seseorang yang disebut dengan manusia yang berhasil adalah ibadah vertikalnya berbanding lurus dengan ibadah horizontalnya. Jadi makin taat dia sholat, makin taat dia saum, maka juga dia taat melaksanakan zakat, muamalah. Menjadi PNS yang taat terhadap undang-undang, menjadi pedagang-pedagang yang rajin berusaha tapi jujur, petani yang rajin berusaha, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan sampai kemudian dia rajin sholat, rajin saum, tapi kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, atau sebagai pejabat. Persatuan Indonesia, Al-Quran berulang-ulang menyebutkan tentang innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi umat Islam itu sekali sehari semalam 5 kali beruhuwah melalui sholat di masjid atau di mushola, sekali sepekan dalam salat Jumat, 2 kali setahun dalam Idul Fitri dan Idul Adha, dan seumur hidup di padang Arafah bagi yang mampu. Karena itu rakaat kedua tadi imam kita membacakan
surat tentang haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya telah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka salat dan berkorbanlah. Allah hubungkan salat dengan korban dalam konteks nampak tilas ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu diabadikan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa demikian? Karena 4 dari 9 orang perumus Undang-Undang Dasar 45 itu adalah ulama. Sehingga mustahil ulama ini menyusun sesuatu sebagai aplikasi daripada undang-undang Allah yang bertentangan dengan undang-undang Allah itu sendiri. Mereka adalah Haji Agus Salim, mereka adalah Kiai Haji Wahid Hasim, mereka adalah Abdul Kahar Muzakir, dan yang keempat adalah Abi Kusno. 4 orang. Karena itu maka sila keempat itu diusulkan Haji Agus Salim, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Jadi pilpres dan pilkada itu bertentangan dengan sila keempat. Yang dilakukan pada zaman pemerintahan Orde Baru itu sudah benar. Bahwa kita memilih anggota MPR bermusyawarah. Di Senayan mereka memilih presiden dan wakil presiden. Kita memilih anggota DPRD tingkat 1, mereka bermusyawarah di DPR tingkat 1 memilih calon gubernur. Kita milih anggota DPRD tingkat 2, mereka bermusyawarah di DPRD tingkat 2 mencalonkan bupati dan wali kota. Haji Agus Salim merujuk kepada kasus Umar Ibn Khattab ketika beliau dalam keadaan luka parah ditusuk oleh seorang pemuda Yahudi waktu beliau mengimami sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Maka para sahabat menyarankan agar supaya Umar Ibn Khattab menunjuk anaknya Abdullah Ibn Khattab untuk menjadi khalifah, tapi Umar menolak. Umar menunjuk 7 orang formatur, yang 7 orang itu dengan prinsip amrum syura bainahum menetapkan Utsman sebagai khalifah ketiga menggantikan Umar Ibn Khattab. Jadi syura, perwakilan, bukan one man one vote. Saya sudah pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa Amerika itu negara yang paling liberal. Pilpresnya tahun 1800-an. Tapi tidak seliberal Indonesia. Mereka tidak one man one vote. Satu negara bagian punya 5 wakil. Kalau 10 negara bagian berarti 50 orang ini musyawarah menetapkan presiden Amerika. Kita tidak. 1 suara profesor dan 1 suara anak SD sama. 1 suara kiai, ustadz dengan 1 suara pelacur sama. Baru yang kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, karena masyarakat itu perlu sejahtera. Untuk sejahtera itu harus adil. Maka Bung Hatta meskipun pendidikan Belanda, bapak dan datuknya, kakinya itu kiai terkenal di Sumatera Barat waktu itu, Syekh Abdurrahman, datuknya, kakeknya. Mengutip hadis dimasukkan ke dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kata Rasulullah SAW, umat Islam berkongsi dalam 3 hal. Pertama rumput, kedua air, ketiga api. Dalam pasal 33 disebutkan bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, terkandung dalamnya, dikuasai negara. Digunakan untuk semaksimal mungkin hajat rakyat banyak.
Kenapa rumput? Karena padang pasir. Kalau Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara Thailand, hutan. Hutan itu harus dikuasai oleh negara, digunakan untuk kepentingan masyarakat. November Desember tahun lalu, banjir, tanah longsor di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat adalah karena tangan-tangan manusia yang merusak alam. Karena dikelola oleh swasta dan di sebagian mereka yang tidak punya izin dan illegal logging. Maka harus dikuasai oleh negara, dilaksanakan oleh BUMN atau BUMD atau koperasi. Tapi problemnya adalah masyarakat memperdebatkan tentang koperasi merah putih yang digagas oleh Presiden Prabowo. Koperasi itu inti ekonomi Islam, betul, bagus, benar. Tapi pelaksanaannya, di mana kita lihat ternyata kemudian dibeli truk-truk baru angkut dari perusahaan yang memproduk barang-barang kebutuhan masyarakat. Jadi berarti koperasi merah putih itu agen dari perusahaan. Maka dampaknya adalah para petani, para nelayan, para penjual UKM akan mengalami kondisi yang lebih parah karena bahan-bahan produknya tidak digunakan, tidak dibeli oleh koperasi, tapi koperasi ambil dari perusahaan tertentu. Tapi koperasi ini penting karena itu adalah asas ekonomi Islam. Sehingga pihak-pihak terkait harus memperbaiki pelaksanaan daripada koperasi merah putih itu kembali kepada ide dari Bapak Koperasi Bung Hatta. Air tadi saya sudah katakan harus dikuasai oleh negara, bukan oleh perusahaan swasta. Dan air tidak boleh dijual. Tapi ketika reproduksi dalam kemasan, maka harga kemasannya saja, bukan airnya. Dan harus dilakukan oleh BUMN atau BUMD atau koperasi. Api itu ada energi. Dalam salah satu ayat surat Yasin disebutkan, tidakkah mereka memperhatikan butir-butir hijau daun itu menimbulkan api? Menurut sains biologi, dalam daun itu ada yang disebut dengan klorofil, hijau daun. Fungsinya adalah dengan air dari tanah, kemudian bahan-bahan udara, oksigen, hidrogen, masak di makanan, maka kemudian makanan itu dibagi ke seluruh bagian dari pohon itu. Kalau Allah takdirkan pohon itu berkhidmat kepada manusia melalui akarnya, maka 75% makanan itu dibawa ke akar, maka kita makan akar. Singkong, ubi, talas, itu. Kalau Allah tetapkan bahwa pohon itu berkhidmat kepada manusia menurut batang, maka 70% makanan dari daun itu dibawa ke batang, maka kita makan batang, tebu, kangkung, di daerah saya sagu, dan seterusnya. Dan kayu itu sendiri adalah bahan bakar api. Hari ini data-data menyebutkan 45% ibu-ibu di seluruh Indonesia masih menggunakan kayu bakar. Belum masuk listrik, belum masuk apa yang disebut dengan gas, masih pakai kayu bakar. Saya sudah sering mengatakan bahwa kita punya 17 tambang terbanyak di dunia, yang itu harus dikuasai oleh negara.
oleh BUMN BUMD. Sehingga bagi saya sangat menarik pidato Prabowo kemarin di Senayan bahwa ekspor kelapa sawit, ekspor batu bara tidak boleh lagi oleh perusahaan, tapi oleh BUMN yang ditunjuk. Itu sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan hadis yang saya katakan tadi. Problemnya adalah bahwa pidato Prabowo itu omon-omon saja atau dilaksanakan, karena beliau harus berhadapan dengan 9 naga yang selama ini dari Orde Baru sampai reformasi yang menguasai. Itu tantangannya yang dihadapi oleh Prabowo. Bahkan mereka yang memenangkan beliau jadi presiden dalam Pilpres 2024. Tapi kalau Prabowo betul-betul sebagai seorang jenderal pensiunan meskipun, maka beliau dengan semua resiko harus dijalankan seperti itu. Karena tugas tentara itu to kill or to be killed. Itu tugas tentara, membunuh atau dibunuh. Kalau tidak mau membunuh dan tidak mau dibunuh dalam dunia ketenteraan, jangan jadi tentara. Jadi polisi, jadi rakyat biasa. Jadi reproduksi ini menjadi hal yang sangat penting yang menunjukkan tentang ketaatan kita kepada Allah sebagai pencipta. Sehingga baik dalam ayat maupun hadis, ketika seorang manusia hamba tidak memfungsikan apa yang Allah ciptakan, maka mereka adalah teman-teman setan. Ya ayyuhalladzina udkhulu fil kafa wa la tatbutu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, masuk dalam Islam secara totalitas, jangan ikut langkah setan, karena setan itu musuh kalian nyata. Karena itulah maka kemudian saya biasa minum kalau tidak saum, kemudian gelas botol yang masih ada air itu saya bawa. Karena kalau saya tidak bawa, ini dibuang. DKM buang ke toilet. Mereka tidak minum. Itu adalah perbuatan setan, mubazir. Katakanlah 50 orang ini dikasih oleh DKM satu orang 5 botol. Satu botol berapa Pak DKM? 3.000. 2.000-an. Ada 50 orang kali 2.000, 100.000. Itu pembaziran, mubazir, dan itu perbuatan setan. Nah, karena itu reproduksi ini yang menjadi penting sekali. Misalnya Indonesia pengekspor kelapa sawit nomor 1 di dunia, Malaysia nomor 2. Tapi turunan dari kelapa sawit yang diciptakan, diproduksi oleh Indonesia dengan Malaysia jauh berbeda. Hampir 50% dari Malaysia. Berarti penugasan Khalifah dalam mereproduksi, menggunakan, memanfaatkan apa yang diciptakan Allah itu belum optimal. Ada yang pernah datang ke rumah saya di Rawadenok dan melihat di pekarangan rumah saya, pekarangan rumah anak saya, itu ada sarang lebah trigona. Dalam surat An-Nahl Allah menjelaskan, Allah mewahyukan, perintahkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pohon-pohon, di batu-batu, atau yang diciptakan manusia. Jadi manusia buat sarang. Dan An-Nahl ini, lebah ini luar biasa. Anak saya memproduk dari madu lebah itu dalam bentuk madunya, kemudian sarangnya dalam bentuk propolis, dan berbagai macam.
Sehingga dalam Al-Quran disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Anak saya memproduk kulit kopi menjadi biskuit. Kulit kopi yang dibuang itu beliau memproduknya menjadi biskuit. Inilah manusia yang paling dicintai Allah, karena seluruh apa yang ada di muka bumi itu dimanfaatkan, direproduksi untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, maka untuk memberi waktu kepada jamaah mengajukan pertanyaan atau saran atau pendapat, saya ingin mengakhiri kuliah pada subuh ini. Apa saja yang ada di lingkungan kita, kita gunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan kita, keluarga, dan masyarakat. Di kampung, biasa orang kampung itu menanam pohon singkong di pekarangan rumahnya atau lahan tanam singkong. Dalam artikel saya yang berapa hari lalu, hari Jumat yang lalu, saya menyarankan agar supaya pemerintah mengukur, memprioritaskan atau menyetarakan sawit, kemudian karet dengan tanaman rami. Rami ini ada tanaman perdu yang 1,5 sampai 2 meter. 2 bulan umurnya ditanam. Kemudian dipanen, dipotong dari pangkal dekat tanah, tinggal sedikit, kira-kira mungkin 5 cm untuk dia tumbuh lagi. Kemudian dikupas kulitnya, direndam di kamar mandi 3 hari jadi benang. Kemudian dijemur, kemudian disisir supaya jadi itu, nanti kemudian dijual ke pabrik. Kalau misalnya 1 tahun orang Indonesia menggunakan 2 pasang baju baru, katakanlah saya baju dengan celana 3 meter, ada 280 juta rakyat Indonesia, berarti 280 kali 3 meter kali 2, karena setahun 2 kali, sekian puluh juta meter perlu setahun. Maka kemudian pemerintah bisa mengalokasikan, tidak usah 1.000 hektar di Papua untuk kelapa sawit, tapi untuk tanaman rami. Sehingga kita tidak perlu lagi ekspor tekstil dari luar, yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan tekstil Indonesia banyak yang bangkrut. Setelah dia tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi. Manfaat rami ini dalam satu pengkajian adalah, selain kulitnya untuk benang atau serat benang, batangnya itu salah satu bahan terbaik pembuat kertas uang. Dan daunnya bisa jadikan lalap atau sayur, tapi juga bisa untuk pakan ternak. Jadi betul-betul Rabbana ma khalaqta hadza batila itu terbukti. Sehingga ketika di rumah sudah pensiun atau apa segala macam, ya sederhana sekali. Kalau lebah trigona itu taruh saja di pekarangan, ada pot-pot pohon-pohon, nanti dia makan daun-daun, bunga-bunga serbuk dari itu, maka bisa seperti itu. Dan kemudian pagar kita tanami tanaman rami. Di Tasikmalaya itu banyak ada perkebunan rami Tasikmalaya, sehingga ada penghasilan bagi seorang penduduk secara rutin, dan kemudian kalau dia bekerja juga ada tambahan seperti itu. Rasulullah pernah berjalan terus kemudian melewati satu kebun kurma, terus kemudian melihat cara mereka menyerbukan kurma itu. Terus kata Nabi, kenapa tidak begini, tidak begini? Ternyata kemudian yang diusulkan oleh Nabi itu ternyata tidak lebih bagus daripada yang dilakukan oleh para petani sebelumnya. Maka kata Rasulullah, kamu lebih tahu duniamu. Artinya bahwa profesi itu dikuasai oleh orang yang memang sehari-hari
Tapi saya ingin ingatkan bahwa kemudian hadis ini disalahgunakan oleh umat Islam sebagian, bahwa karena Nabi mengatakan kamu lebih tahu urusan duniamu, sehingga terserah kepada setiap orang suka hati. Tidak. Maksud Nabi itu karena mereka setiap hari seperti itu. Nabi bukan petani korma. Nabi itu pertama adalah penggembala, kedua adalah pedagang. Sehingga kalau untuk menggembala itu Nabi paham betul dari masih anak-anak. Kemudian berdagang, Nabi betul-betul menguasai cara-cara berdagang secara Qur'ani. Karena itulah maka Khadijah tertarik dengan Muhammad, selisih umur 15 tahun, Nabi 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Maka Khadijah melamar Nabi Muhammad dan menikah, dan kita tahu bagaimana keluarga Rasulullah yang luar biasa seperti itu. Sehingga begitu, maka saya menganjurkan agar supaya ketika ijtihad kita, ijtihad itu kan masuk dari setelah Al-Quran, hadis, ijma. Ijma itu lahir daripada ijtihad. Tapi ijtihad berdasarkan Quran dan hadis. Ijtihad yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, baru ijtihad itu bisa diterima. Sehingga kemudian gabungan dari ijtihad itu menjadi ijma dalam fikih ajaran Islam Sunni. Marilah kita tutup pengajian kita pada hari ini dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.